Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19. Kebetulan hari ini saya mau melakukan penyulingan seperti video sebelumnya yang pernah saya sampaikan nih di sini nih video sebelumnya. Nah, sekarang kelanjutannya, jadi mau melakukan penyulingan daun cengkeh, seperti apa prosesnya dan flow prosesnya seperti apa dalam satu siklus, dan seperti apa minyaknya. Nah, tahapan pertama setelah penyediaan bahan baku, kita lakukan persiapan atau preparing mengenai septim atau kebersihannya untuk dilakukan pengisian bahan baku. Seperti katelnya kita cek dulu seperti apa, terus pengairan kondensornya atau kondensasinya nanti di kolam ini nih, kita pastikan airnya penuh. Dan karena secara umum nih cerobongnya, kita juga lihat cerobongnya nih, cerobong berfungsi. Nah, sekarang kita untuk selanjutnya itu kita cek nih kolam air ada, terus pipa-pipa berfungsi atau tidak. Nah, untuk ini pengisian bahan baku yang di sini kadang ada dua kategori. Dan yang pertama bahan baku dari daun cengkeh, dan yang kedua dari bakangnya atau pakang atau gagang atau disebut stik. Stik cengkehnya itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat cuplikan videonya dari awal pengisian daun hingga akhir sampai mengeluarkan minyak atau sampai jadi minyak. Oke, sebelum lanjut ke cuplikannya, jangan lupa di like, di share, dan pastinya di subscribe. Oke, agar saya tambah semangat dan agar channel saya tambah maju, sehingga saya semangat untuk selalu berbagi. Banyak disupport lah sama rekan-rekan, sama sobat-sobat. Dan kita langsung aja lihat cuplikannya. Let's go. Yang pertama, penyediaan bahan baku kita masukkan ke sini nih. Kebetulan udah saya isi. Ini untuk daun ya. Nanti untuk penyulingan bakangnya kita share di video berikutnya. Untuk sekarang kita melanjutkan video sebelumnya yang pengambilan bahan baku itu. Kita lakukan penyulingan daunnya. Ini ke sini. Jadi hasil saya mengepul daun nih. Oh iya, nih yang sisa penyulingan ini yang udah jadi ampas, kita buang ke sini nih. Kita jadikan sebagai bahan bakarnya. Nah, kalau yang ini adalah bahan-bahan baku yang siap disuling atau yang masih utuh, dan di atas juga masih belum kita turunkan, masih banyak. Nah, ini yang udah masuk ke sini karena ini tinggal segini sudah disuling, dan bakang juga nanti kita siapkan. Oke, kita lihat tahap pertama ini tuh kita isi dulu. Setelah dipastikan bersih dan airnya sudah cukup, nanti untuk penjelasannya ada di bawah. Ini karena rantai atas ini untuk pengisian. Untuk flow-nya nanti kita lihat parameter-parameter apa sih yang harus kita ketahui atau harus kita pastikan. Untuk sementara yang di atas ini udah oke, jadi siap diisi bahan baku. Nah, ini setelah kita lakukan pengecekan dan dipastikan aman. Nah, untuk bahan bakunya
kita isi dulu, kita isi bahan baku dulu. Nah, ini karena kita melakukan untuk campuran bahan bakar penyulingan ini, kita campur dengan irisan ban. Nih bannya nih kebetulan nih mantap. Oke, gimana tutup. Setelah penuh kita tutup, kita ikat rapat. Nanti penguapan dari sini mengalir ke sini, uapnya lalu ke kolam ini berbentuk spiral. Ini spiral, nanti keluarnya minyak ke sini. Ini ke sini nih, situ tuh. Ini buat ngejok atau buat ngisi ketika kalau udah kosong di pertengahan prosesnya. Ini pengisian dari sini, minyak ke situ. Nanti kita lihat di bawah. Dia ada dua, guys, ada dua. Ukuran lagi lembur, itu posisi pengapian. Ini bahan bakar limbah. Ini buat pemicu, bukan? Tadi buat micuk itu air ketika kosong kita siram. Minyaknya ini kain monel ini buat nyari. Yang pertama satu, dua, tiga, empat. Minyak itu sendiri. Untuk minyaknya dia masuk jenisnya berat ya, jadi di bawah.
Oke nih, untuk di bawahnya seperti ini nih, minyaknya keluar dari sini. Tadi outputnya yang dari atas itu dari kolam masuk sini. Karena ini agak gelap ya, karena saya lembur nih sampai malam, karena harus dituntaskan dalam satu penyulingan itu setidaknya 6 jam paling sebentar dan 9 jam lamanya. Ini flow prosesnya. Jadi dari katel dari situ uap naik ke atas masuk ke pipa, dan di pipa itu di kolam berbentuk spiral sehingga didinginkan oleh air yang harus tetap stabil volumenya, jangan sampai kekeringan dan jangan sampai tidak terendam pipanya. Nah, dari kolam itu keluar ke sini, dan inilah minyaknya di sini, sehingga ini hasil daripada pendinginan uap ke sini. Dan untuk minyaknya sendiri, karena masa jenis minyak daun cengkeh itu lebih berat daripada air, jadi dia tenggelam ke bawah. Nah, ada di bawah, jadi air yang di atas. Nah, mungkin untuk pengapian itu sendiri ini di sini, jadi ini katelnya nih. Dan oke nih, yang ini juga nih indikator, sebagai indikator dari katel. Kalau kosong dia bunyi ke sini, ke atas, yang tadi dari atas itu tuh. Nah, ke atas nih pipa nih, atas nih. Untuk yang ini udah gelap ya, karena gelap jadi kita nggak bisa lihat karena malam nih. Nanti ini untuk mengisi air dari kolam kalau ini kosong. Nah, sementara untuk controller atau tekanan itu ada di sebelah sono. Jika bisa dijadikan emergensi atau bisa jadikan untuk penguras, di sono di belakang ini yang pipa panjang ke sono. Di situ ada satu stop kan. Nah, ini pengapiannya di sini. Ini guys nih. Nah, ini bahan bakarnya dari limbah yang sudah dikukus, kita manfaatkan sebagai bahan bakar, contohnya seperti ini. Dan ini tungkunya, karena saya tungku yang bikin aduh nih, kalau dilihat dari sini dari depan nih seperti ini tungkunya. Ini ada dua tahap, bawah untuk abunya jatuh, karena di dalamnya itu ada rak baja sebagai pemanas untuk memanaskan katel, dan kita masukin daun dari sini. Ini penampung pertama, kedua ini, 3, keempat, kelima, akhir. Bahkan bisa sampai 10 atau 12, gimana kita. Karena setidaknya berapa mili itu pasti ada minyak. Karena kita pakai cuman 1, 2, 3, 4, 5, dan sisanya kita buat menyemprot hama lah, lumayan. Nah, ini penampung minyaknya. Oke guys, kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan ketik di layanan komentar. Mohon maaf kalau ini hanya sekedar gambaran, dan nanti kalau memang ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Salam Tani 19, salam tani cerdas, salam tani pemula, salam tani Indonesia. Sehat selalu, sukses selalu, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.